Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal P3K untuk formasi dosen. Nah, kali ini saya akan membahas soal P3K secara lengkap yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dengan wawancara. Nantinya saya akan berikan satu soal ya setiap kompetensi teknis ini sebagai oleh-oleh ya kepada Bapak Ibu teman-teman semua sebagai latihan untuk dikerjakan. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan semua yang sudah subscribe ya channel ini, serta begitu antusias menonton video di channel Ruang Tentor ini. Saya mendoakan agar Bapak Ibu dan semua dimudahkan dalam segala urusannya ya. Baik, kita lihat untuk soal nomor pertama. Untuk soal nomor pertama ini kita bahas soal kompetensi teknis dulu ya. Nah, diperhatikan. Di sini pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran ya peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi pedagogik ini meliputi ya mencakup mengelola pembelajaran, kemudian tentang pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, serta bagaimana kita mengamati perkembangan peserta didik. Nah, kompetensi pedagogik diantaranya beberapa pilihan berikut, kecuali ya kita cari yang tidak termasuk bahagian dari kompetensi pedagogik. Untuk yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial kultural, emosional dan intelektual. Ini termasuk dari kompetensi pedagogik. Ya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini juga termasuk kompetensi pedagogik, terutama di di penggunaan IT ya dalam pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ini juga termasuk. Yang D, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. Ini juga termasuk dari kompetensi pedagogik. Berarti yang tidak termasuk adalah yang E. Ya, coba kita lihat, yaitu melakukan tindakan relaksasi. Seharusnya bukan relaksasi ya, tapi mungkin di sini harusnya refleksi dalam pembelajaran. Jadi yang tidak termasuk adalah yang E. Ya. Nomor 2. Teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang dosen untuk menyajikan materi pelajaran kepada mahasiswa di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan baik. Itu disebut sebagai apa? Apakah prinsip pembelajaran, konsep pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, atau evaluasi pembelajaran? Ya. Nah, jawabannya di sini adalah C, yaitu termasuk dari metode pembelajaran. Ini saya hapus dulu ya, coba. Kita lihat. Jadi, bagaimana teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang dosen dalam menyajikan materi itu termasuk dari metode pembelajaran. Nah, bagaimana kalau misalkan prinsip, konsep, ataupun metode? Jadi, kalau prinsip pembelajaran itu merupakan, ya, bedakan ya, kita harus bedakan yang mana prinsip, yang mana konsep, yang mana metode. Kalau prinsip itu merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Itu namanya prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran secara umum itu meliputi perhatian dan motivasi keaktifan, kemudian keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan ya, perbedaan individu, kesemuanya ini dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, jadi kalau prinsip itu semacam induk ya, di dalamnya terdapat konsep ataupun metode. Ya. Kemudian kalau konsep pembelajaran itu merupakan suatu sistem atau proses perencanaan belajar ya, yang ditujukan kepada peserta didik supaya mencapai hasil yang maksimal.
Kemudian kalau metode pembelajaran itu merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran itu harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Nah, ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Contoh-contoh metode pembelajaran implementasinya bisa berupa ceramah, ya, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, ya, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Jadi bedakan metode dengan model. Ya, jadi ada model, ada metode, ada strategi, ada pendekatan. Itu beda semua. Oke, kalau itu saya rasa tidak usah dijelaskan secara detail ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Soal nomor 3 masih kompetensi teknis. Salah satu karakteristik pembelajaran yaitu autonomi yang menuntut mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, di mana sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Nah, karakteristik tersebut termasuk desain pembelajaran yang dimiliki oleh blended learning, project based learning, discovery learning, hybrid learning, atau contextual learning. Ya, jawabannya di sini adalah B, yaitu project based learning. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi untuk karakteristik dari project based learning di sini, ya, itu adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, terampil, dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Sementara kalau misalkan blended learning, kalau blended learning di sini merupakan percampuran model pembelajaran yang konvensional dengan belajar secara online. Ya, penerapan blended learning ini terlebih dahulu harus ada pertimbangan tentang sebuah karakteristik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, aktivitas pembelajaran yang tentu saja relevan, serta memilih dan menentukan aktivitas mana yang relevan dengan konvensional dan aktivitas mana yang relevan dengan online learning. Jadi jangan juga asal melakukan pembelajaran blended learning. Kita harus lihat juga karakteristik media, karakteristik materi yang mana kira-kira yang cocok digunakan untuk konvensional, yang mana yang cocok dengan secara online. Ya, misalkan kalau teori ya tidak apa-apa mungkin secara online, tapi kalau misalkan praktik ya harus kita lakukan pembelajaran langsung ya, atau konvensional. Ya. Kemudian kalau hybrid learning adalah gaya belajar yang memungkinkan siswa untuk menghadiri kelas tatap muka secara offline atau kelas online dari mana saja dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing siswa. Ini adalah gaya belajar baru yang memungkinkan siswa untuk memilih model belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian kalau discovery learning adalah karakteristiknya ada 3 di sini: mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan. Jadi discovery itu ibarat penemuan, ya, menemukan, menggabungkan dan mengeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik serta kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Ya, soal nomor 4. Masih teknis. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik disebut sebagai pendekatan berbasis proses keilmuan, yaitu proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah secara sistematis. Nah, pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki tujuan kecuali, ya, semua di sini tujuan dari saintifik kecuali yang A, membatasi kemampuan intelektual, ya. Oke, yang lainnya ini merupakan karakteristik tujuan ya dari pembelajaran pendekatan saintifik. Oke, nanti Bapak Ibu boleh ditambahkan ya, dilengkapi kalau misalkan masih ada yang lain tentang pendekatan saintifik. Untuk soal berikutnya ini adalah soal latihan, coba-coba dikerjakan ya. Nanti setelah ini baru kita bahas lagi manajerial. Silakan dicatat ini kompetensi teknis, nanti di jawabannya di kolom komentar. Untuk teknis jawabannya apa? Itu ya. Oke, saya mau ke manajerial dulu. Oke, di sini saya diminta untuk mendampingi peneliti yang sedang melakukan penelitian di laboratorium tempat saya bekerja, karena saya merupakan satu-satunya ahli yang dapat
menginterpretasikan data hasil uji dari alat laboratorium yang ia gunakan secara real time. Jadi kita mendampingi peneliti ya yang sedang bekerja di laboratorium. Kita dituntut dampingi karena hanya kita yang tahu ya bagaimana menginterpretasi dari hasil hasil laboratorium. Ya. Peneliti tersebut memiliki waktu yang terbatas dan sekarang adalah hari terakhirnya bekerja di laboratorium. Namun, hasil pengujian diperkirakan masih lama didapatkan. Ya. Sehingga kemungkinan besar saya lembur. Nah, sementara di sisi lain, saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun guru lesnya. Maka apa yang harus kita lakukan? A. Memilih bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi dan menyarankan dia untuk naik transportasi online didampingi oleh ibunya. Ini bukan masalah bahwa anak kita itu maklum, bukan masalah begitunya, tapi kita sudah berjanji, sudah berkomitmen seperti itu kepada anak kita. Jadi ini sudah pasti salah. B. Memohon maaf kepada anak saya karena tidak bisa mengantarnya ke pesta ulang tahun sebab masih ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, sebaiknya kita tidak boleh menggunakan alasan seperti ini kepada anak ya, apalagi kalau kita sudah terlanjur janji kepada anak kita. Sehingga ini juga salah. Memohon maaf kepada peneliti tidak bisa mendampingi karena sudah ada janji dengan anak. Ya, ini kita simpan dulu ya sebelum kita lihat bagian D. Meminta izin untuk mengantarkan anak lebih dahulu seiring hasil uji yang belum keluar. Ini juga bagian D ini saya anggap sehingga jawaban terbaiknya adalah C. Saya anggap jawaban terbaik ya, karena kalau manajerial itu ada poinnya. Ini dapat 4, ini dapat 3. Terus ini yang kedua, ini yang 1. Ya. Nomor 6. Saya merasa dosen yang baru saya merupakan dosen yang baru diterima di perguruan tinggi. Setelah saya amati, saya merasa kreativitas mahasiswa di tempat saya mengajar itu cenderung minim jika dibandingkan dengan kampus lain dengan akreditasi yang sama. Ya, belum ada satupun mahasiswa yang berhasil mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Upaya yang saya lakukan adalah apa? Tentunya karena ini kan masalahnya mahasiswa kita itu belum kreatif ya untuk mengikuti ya yang berkaitan dengan keterampilan yang berhubungan dengan penyusunan karya ilmiah. Maka kita mengusulkan program coaching klinik ya kepada bidang mahasiswa ini terkait program kerja mahasiswa di mana kita turut andil. Jadi jangan hanya kita tahunya bahwa kita merasa ada yang belum terlalu belum terlalu maksimal tanpa kita turut andil. Jadi kita juga harus turut ya, karena mungkin kita tahu apa kekurangan dari mahasiswa tersebut, lantas kita tidak apa-apa kita turut andil dalam program coaching klinik tersebut. Sehingga ini langsung saja ya jawabannya. Ya. Oke, nomor 7. Saya adalah dosen di sebuah program studi yang belum lama ini berdiri. Saya mengamati di Indonesia masih belum ada wadah untuk menaungi para dosen, peneliti atau praktisi yang memiliki minat dan bidang yang sama dengan saya. Padahal era digital saat ini memudahkan siapa saja untuk berkumpul dan berkomunikasi. Ya. Atas hal itu maka saya akan lebih menekuni bidang saya supaya bisa memiliki lebih besar dalam bidang saya. B. Ini saya lebih menekuni bidang saya supaya bisa memiliki peran lebih besar dalam bidang saya. Bagian B. Memperkaya pengalaman terlebih dahulu sebagai dosen agar lebih cakep jika nanti dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan rekan sesama bidang. Ini juga bisa. Ini bisa ya. Menginisiasi webinar. Ya, menginisiasi webinar terkait bidang yang saya tekuni sebagai langkah awal membuka komunikasi dan mengumpulkan database rekan sejawat. Kemudian bagian D, memilih fokus dalam pengembangan karir pribadi lebih dahulu, baru kemudian berkolaborasi jika diperlukan.
Nah, ini jawaban yang tepatnya ya, menginisiasi webinar, karena ini kita akan mengumpulkan ya, apakah itu dosen, peneliti ataupun praktisi. Ya, kita diskusikan tentang ini apa namanya, hal-hal yang belum terlalu bisa tersampaikan. Nomor 8 ya. Dalam mengatasi pandemi COVID-19 ya, instansi saya akan menerapkan sistem pembelajaran secara daring. Seluruh dosen diminta untuk mengalihkan metode pembelajaran melalui sebuah website yang terintegrasi. Tidak hanya video conference, dosen diharapkan mampu membagikan materi perkuliahan dan melaksanakan kuis atau ujian pada website tersebut. Maka tindakan saya adalah tentunya kita mempelajari ya. Ya, langsung saja B jawabannya. Mempelajari cara penggunaan sistem tersebut sehingga saya dapat mengoperasikannya secara mandiri. Ya, untuk latihan manajerial silakan ini di screenshot ya, kemudian dikerjakan dan jawabannya juga dikirimkan di kolom komentar. Saya mau ke soal sosial kultural. Ada 3 nomor yang saya siapkan. Ya, diperhatikan. Suatu ketika seorang mahasiswa memiliki kesalahan di tempat KKN sehingga memicu konflik dengan masyarakat setempat. Maka saya selaku dosen pembimbing lapangan atau DPL akan bertanggung jawab untuk meredakan dan menyelesaikannya. Ya, jadi ini kasusnya di tempat KKN ada kericuhan, ya, ada konflik dengan masyarakat. Namun saya melihat situasi lebih dulu, apakah dampaknya akan menghambat pekerjaan saya atau tidak. Ya, kira-kira Bapak Ibu kalau dapatkan seperti ini, apakah kita apakah setuju enggak dengan pernyataan seperti ini? Ya, sebaiknya kita harus libatkan dulu ya. Kita harus libatkan dulu dengan libatkan juga dengan yang berkepentingan di daerah tersebut, apakah itu lurah ataupun di bagian kecamatan ya, supaya tidak terlalu besar. Karena kalau misalkan kita mau langsung selesaikan, ya takutnya justru berimbas. Kalau tidak diselesaikan juga sama saja. Jadi untuk pernyataan ini tidak apa-apa kita pilih ragu-ragu. Nomor 10. Suatu hari setelah melakukan serangkaian kegiatan pembimbingan KKN di daerah-daerah terpencil dengan medan yang cukup sulit, saya pulang menuju rumah ketika malam telah larut dan dalam keadaan tubuh yang sangat letih. Ya. Dalam perjalanan saya mendapati kecelakaan tepat di depan saya. Nah, kemudian saya melihat lebih dulu apakah korban terluka parah atau tidak. Jika korban terluka parah, maka saya akan menolongnya. Ini mirip-mirip dengan nomor 9 tadi ya. Kalau kita turun atau tidak, nah itu takutnya karena ini kan juga medannya cukup sulit ya, apalagi larut malam. Jadi kita ragu-ragu saja untuk melakukan ini yang di soal. Nomor 11 ya. Saat saya menjumpai konflik antara mahasiswa di kelas, maka saya menganggapnya sebagai sesuatu yang sulit dan berupaya menghindarinya. Ini sangat tidak setuju ya. Oke, lanjut ke latihannya ya. Ya, jadi untuk soal sosial kultural ini seperti yang tadi di tenis dengan manajerial, bisa di screenshot dulu soalnya, kemudian nanti dikirimkan juga jawabannya di kolom komentar ya. Ini soalnya agak panjang, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ke soal untuk wawancara. Ya, dilihat soal kompetensi wawancara. Nah, jadi ini diperhatikan ya Pak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi banyak saya perhatikan terkadang ada yang jatuh nilainya di kompetensi wawancara. Jadi jangan dianggap enteng. Ini merupakan soal terakhir yang muncul di soal tes P3K, dan di sini juga banyak yang biasa jatuh dari pengalaman yang teman-teman yang sudah tes P3K, saya perhatikan nilainya itu banyak jatuh di wawancara. Nah, di sini soalnya, mengapa Anda memutuskan menjadi seorang dosen? Nah, di sini ada pilihannya. Bagian A, menjadi dosen akan disegani dan dihormati masyarakat sekitar karena dianggap memiliki keahlian di atas rata-ratanya. Menjadi dosen akan disegani dan dihormati. Ini mungkin agak rendah nilainya ya. Sama halnya dengan manajerial, dia menggunakan poin 4321. Kemudian yang bagian B, menjadi dosen memberikan saya karir yang jelas dan terstruktur dan terukur. Ini boleh ya.
Bagian C, menjadi dosen memberikan saya kesempatan lebih besar untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Wah, ini luar biasa sekali alasannya. Langsung saja ya, C ini jawaban yang paling tinggi poinnya, 4. Nomor 13. Apa motivasi Anda menjadi dosen P3K? Ya, bagian A, menjadi dosen P3K bagi saya merupakan sarana pengembangan. Ini motivasi ya, artinya bisa sumbernya dari luar diri ya, bisa juga bersumber dari dalam. Merupakan sarana pengembangan diri untuk menjadi dosen profesional yang siap mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini boleh ya. Bagian B, menjadi dosen P3K dapat memberikan saya kehormatan sebagai aparatur sipil negara sekaligus sebagai dosen. Ini juga bisa ya. Bagian B, bagian C, menjadi dosen P3K tentu akan memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Oke. Bagian D, menjadi dosen P3K bagi saya merupakan panggilan hati dan kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, ini hampir sama semua ya. Kalau kita mau kasih poin, mungkin berimbang. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa jawabannya di sini? Kalau saya pribadi jawaban motivasi saya menjadi dosen P3K karena apa? Ini panggilan hati ya, panggilan hati untuk daftar P3K dan sebagai kesempatan juga untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ibaratnya yang kayak PNS misalkan, ya. Oke, jadi saya pilih D. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak sepakat ya, kurang sepakat, silakan dikirimkan komentarnya. Ya. Nomor 14, pada saat pemilihan formasi, Anda memilih perguruan tinggi terdekat dengan domisili Anda saat ini. Ya. Namun pada saat Anda diterima sebagai dosen P3K, karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka Anda dipindahkan ke perguruan tinggi yang ada di daerah 3T, terpencil, terluar, apalagi T-nya 1 ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, bagian A, saya akan menerima keputusan tersebut meskipun dengan berat hati. Wah, ini tidak ikhlas ya. Salah ini. Saya akan mempertahankan pilihan formasi awal saya di perguruan tinggi terdekat dengan domisili. Wah, ini tidak berkomitmen ini ya kepada negara. Salah. Saya bersedia ditempatkan di mana saja. Wah, Masya Allah. Di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan instansi. Wah, ini langsung saja ya. C. Ini jawaban malaikat ini untuk C. Oke. Nah, untuk soal terakhir ini latihan juga untuk wawancara. Jadi Bapak Ibu ada 4 PR ya, oleh-oleh. Nanti silakan dijawab. Tenis dituliskan begini supaya teman-teman yang lain yang nonton video ini melihat komentarnya, jawaban Bapak Ibu di kolom komentar seperti apa. Jadi cara jawabnya tenis apa pilihannya, ABCDE, ABCD apa silakan ditulis. Kemudian manajerial apa, sosial kultural di sini apa jawabannya, kemudian wawancara apa. Nanti kirimkan di kolom komentar dan kita diskusikan ya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Ini H-3 ujian P3K formasi dosen. Ya, tinggal dimaksimalkan dan saya mendoakan kepada Bapak Ibu tentu semua agar senantiasa dimudahkan urusannya dan diberikan yang terbaik berupa kelulusan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.